Kita lanjutkan, saudara, perbincangan terkait COVID-19 terhadap anak-anak ini masih ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, kemudian juga ada Dr. Tiva Uzia Tiasuma. Saya langsung ke Dr. Tiva. Dr. Tiva, kalau untuk faktor risiko sendiri sekarang secara umum di Indonesia seperti apa? Tidak hanya ke masyarakat yang usianya dewasa begitu ya, tapi tentunya juga ke anak-anak. Ya, siap. Jadi faktor risiko ini sudah terpetakan oleh para peneliti selama 15 bulan di dunia maupun di Indonesia. Jadi pertama adalah yang kita paling takutkan itu kan kesakitan dan kematian. Itu terjadi pada satu tuh komorbid, kedua lansia, kemudian gizi buruk, lalu low income dan densitas padat penduduk ya. Jadi populasinya seperti itu. Nah, kalau kita ekstrapolasikan kepada anak-anak, berarti kita harus sangat perhatian kepada anak-anak dengan komorbid. Kemudian anak-anak yang memiliki gizi buruk. Ingat baik-baik bahwa stunting Indonesia ini sekarang 37%. Berarti kan ada 37% anak yang berisiko tinggi untuk mengalami obesitas dan mortalitas karena COVID. Lalu anak-anak yang status ekonomi rendah dan tinggal di daerah pemukiman yang padat penduduk. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, baik Bu Nadia, untuk saat ini sendiri fasilitas perawatan di rumah sakit khususnya misalkan di Wisma Atlet juga salah satunya untuk isolasi mandiri. Ini untuk anak fasilitasnya seperti apa? Mencukupi kah? Iya, tentunya kalau untuk anak ini karena mereka usianya di bawah dari 17 tahun, mereka akan dirawat bersama dengan orang tua. Bahkan kalau misalnya nanti anaknya positif ya, karena kita menemukan juga tuh satu kasus anaknya positif, orang tuanya negatif, itu orang tuanya terpaksa untuk ikut untuk merawat ya. Karena untuk proses isolasi ya memang harus didampingi orang tua. Kecuali pada kasus-kasus yang berat, itu memang akan ditangani di misalnya ruang perawatan atau ruang ICU, yang pasti orang tua tidak bisa ikut di dalam menunggui proses tersebut. Oke, Bu Nadia, ini terkait juga dengan vaksin. Kita tahu memang belum ada vaksin untuk anak-anak di seluruh dunia ini. Tapi mengenai penelitiannya, apa yang paling update, Bu Nadia? Iya, kita tahu ada beberapa jenis vaksin ya, termasuk Johnson & Johnson yang 1 kali penyuntikan, ataupun juga Pfizer serta Sinovac yang sedang menyelesaikan uji klinis tahap 3-nya. Jadi pasti kalau nanti sudah ada uji klinis tahap 3, kita akan juga menunggu rekomendasi lebih lanjut dari WHO, serta nanti internal kita kan ada Badan POM dan IDAI sendiri serta ITAGI ya, yang akan merekomendasikan jenis vaksin seperti apa dan kelompok umur seperti apa. Karena saat ini kan penelitian paling banyak di atas usia 12 tahun ya, Mas Yanda ya. Jadi kita tunggu saja selesainya ini, dan pasti pemerintah akan memberikan proteksi kepada anak-anak. Karena selama ini program imunisasi itu kan ditujukan lebih pada anak-anak, untuk melindungi anak-anak. Tahun Tapi ini yang mungkin, penting ini, Bu Nadia? kita belum tahu apakah dalam jangka waktu dekat atau tidak. Kita tunggu saja. Tapi sambil menunggu vaksin, ini yang penting Mas Yanda. Anak-anak itu akan tertular lebih banyak karena orang tuanya. Karena yang paling dekat itu adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya yang harus melindungi dan menjalankan protokol kesehatan. Kami lihat anak-anak dibawa ke mal itu adalah suatu tindakan yang tidak tepat ya. Apalagi kalau anak-anak itu di bawah usia 10 tahun. Oke, Bu Nadia, terkait vaksin ini terakhir, bila belum bisa diprediksi misalkan tahun ini ataupun kapan karena memang belum ada hasil penelitiannya dan WHO juga belum ada rekomendasi, tapi kalau Anda memproyeksikan melihat penelitian sudah masuk uji klinis tahap 3, ini ada beberapa merek yang sudah melakukan penelitiannya, kira-kira saja ini kapan vaksin untuk anak ini bisa ke Indonesia, Bu Nadia? Ya, tentunya yang pertama mungkin akan selesai uji klinis dan mungkin pembahasan lebih lanjut di WHO itu sekitar mungkin paling cepat September ya atau Oktober seperti itu. Nanti kita lihat secara paralel kita juga harus mencari vaksinnya ya Mas Yanda ya, karena kita tahu tidak mudah mencari vaksin ini pada kurun waktu 2021 ini. Ya. Oke, saya ke Dr. Tiv. Dokter, kira-kira kalau untuk orang tua kita memberikan edukasi juga pagi hari ini, apa yang paling penting untuk dilakukan orang tua di saat pandemi ini lagi tinggi-tingginya seperti ini? Bagaimana kemudian mengenali, mencegah, dan tentunya mengatasi COVID-19 untuk anak-anak ya, baik itu yang bergejala maupun yang tidak. Penanganan dininya, penanganan pertamanya seperti apa untuk para orang tua ini, Dr. Tiv? Ya, pertama tentu saja adalah identifikasi pada anak dengan sangat cermat ya, karena anak ini kan tidak bisa mengeluhkan secara spesifik apa yang dia rasakan. Jadi ini saya berikan tips berdasarkan dari penelitian yang sudah keluar.
Pertama, saat ini di tahun 2021 nih ya, jadi anak-anak kebanyakan nomor satu tuh mengeluhkan pencernaan, apakah dia mual, apakah dia muntah gitu ya, atau diare gitu yang paling sering. Kedua adalah merasa sakit tenggorokan dan gejala saluran pernafasan lain ya, Batuk sakit begitu ya? tenggorokan, sakit mah gitu ya, tenggorokannya, lalu ada batuk pilek gitu ya. Kemudian ketiga itu kelelahan, jadi kelihatan anak tuh kok jadi lelah gitu ya, dia diem aja gitu, harus perhatian. Keempat adalah kehilangan kemampuan penciuman dan perasa, jadi nggak mau makan, kenapa kok rasanya nggak ada Ya. gitu, terus mencium di tes. Terus 5 itu sakit kepala, jadi pusing mah gitu ya, seperti itu. Lalu ada gejala minor ini juga yang banyak dikeluhkan oleh anak-anak adalah rasa gatal seluruh tubuh, gatal dan Oke. mungkin Itu juga yang ada berbeda dengan ruam. dewasa ya? Iya, prioritasnya tuh beda. Kalau Oh, orang oke. dewasa itu kebanyakan di saluran pernafasan dulu dan sesek ya. Jadi saturasi oksigen akan turun. Nah, itu orang dewasa kan seperti itu. Tapi kalau Oke. anak-anak sekarang, berdasarkan penelitian yang sudah keluar ini di tahun 2021 seperti itu tuh. Jadi pencernaan dulu, kemudian sakit tenggorokan, rasa nggak nyaman pada pernafasan pada tenggorokannya, ada batuk pilek sedikit mungkin tidak ada, lalu lelah dia, Mhm. kelelahan, kelihatan Kelihatan kan kalau kelelahan anak tadi ya? lelah. Oke, Terus kehilangan sama sakit kepala. di titik mana orang tua harus kemudian mengambil, apa namanya, keputusan untuk membawa ke rumah sakit misalkan? Misalkan melihat beberapa gejala itu, dokter? Iya, kalau saya sih sekarang, mesti harus disebar ya, jadi jangan ke rumah sakit dulu lah gitu ya, Oke. karena rumah sakit ini sekarang kan, menjadi epicentrum luar Berisiko biasa. juga begitu Jadi ya? lebih baik ke perifer aja gitu kan. Kemudian ya kalau memang, tanda-tanda dan gejala seperti yang tadi saya sampaikan itu cukup lengkap gitu Mhm. ya, sebaiknya di swab swab antigen atau langsung PCR aja anaknya Oke. gitu. Lalu observasi dan diberikan, pengawasan yang seterusnya. Lalu jangan lupa tentang gizi ya, tentang gizi anak. Jadi Ya. jangan juga anak-anak karena nggak mau makan, karena daya penciumannya hilang atau dia mengalami masalah pencernaan, jadi dibiarin nggak makan. Bahaya Mhm. sekali itu nanti. Oke. Karena menimbulkan infeksi primer dan sekunder yang mana kita sekarang udah tahu saat ini juga banyak sekali infeksi sekunder yang sudah naik juga nih prevalensinya seperti itu. Oke, Bu Nadia, untuk, menutup pagi ini imbauan Anda untuk para orang tua bagaimana, untuk memperhatikan anak-anaknya, kemudian juga, bila anak-anak ini terkena, ada gejala-gejala yang tadi disebutkan Dokter Tiff, apa saran Anda, rekomendasi Anda, langkah penanganan dininya, Bu Nadia? Iya, anak-anak ini kan pasti semua orang tua kan ingin melindungi anak-anaknya. Kita lihat bahwa saat ini terjadi peningkatan kasus dan kasus yang meningkat ini juga sebagian besar adalah dari klaster keluarga. Dan klaster keluarga itu juga kita melihat banyak sekali sudah mulai anak-anak yang usia di bawah 10 tahun juga ikut terinfeksi. Jadi pertama mari kita jaga anak-anak kita dengan kita menjalankan protokol kesehatan. Ingat bahwa tetap harus kalau kita setelah melakukan aktivitas di luar rumah, kemudian bagaimana protokolnya, kemudian jangan memberikan kesempatan untuk virus tadi bertemu dengan anak-anak, artinya jangan anak-anak dibawa untuk berjalan-jalan, bahkan ke tempat umum, bahkan kemudian liburan ya tanpa prokes yang baik, ini tentu akan memberikan resiko penularan kepada anak-anak kita. Nah tentunya apapun gejalanya yang seperti tadi disampaikan Dr. Tifa, kalau lebih baik kita mendeteksi lebih cepat. Jadi kalau ada gejala-gejala baik itu diare ataupun batuk pilek influenza, segera lakukan tes ya, karena sangat memungkinkan sebagian besar anak-anak itu OTG, tapi tidak juga menutup kemungkinan dia menjadi yang memiliki gejala. Jadi deteksi dini akan lebih cepat dan lebih baik. Oke, berarti deteksi dini tadi ya bagi orang tua juga harus benar-benar cermat untuk mengidentifikasi dan mengambil keputusan agar anak-anak ini tidak kemudian menjadi parah baru telat nanti ke rumah sakitnya ya. Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada Dr. Tifauzia Tiasuma, Epidemiolog Klinis Universitas Indonesia. Terima kasih sudah sharing informasi pagi hari ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat selalu. Iya, terima kasih banyak.